Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raji Pangestu, NIM 1930-2014, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina amanu utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Summa qala hadis nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Pertama-tama, setinggi puja dalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Ilahi Ghafur, yang dimana kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana seperti biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tak lupa pula salawat beriringkan salam ke ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana hanya syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumul kelak. Semoga kita sebagai umat yang diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku umat yang dimana selalu mencintai sunnahnya dan menjalankan apa-apa yang diperintahkan serta menjauhi apa-apa yang dilarang oleh agama, sehingga kita senantiasa memperoleh syafaat di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membawakan tema tentang menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, kita sebagai umat muslim, umat yang dimana umat yang menjadi suri tauladan yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersusah payah sehingga keringat demi keringat yang dikeluarkan beliau untuk memperjuangkan agama ini. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib dan sepantasnya kita untuk menuntut ilmu. Mengapa kita diharuskan menuntut ilmu? Karena ibadah tanpa ilmu itu akan berupa sia-sia. Mengapa sia-sia? Karena kita menjalankan ibadah tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui apa dasar dan apa hukum dari apa yang kita kerjakan tersebut. Maka ibadah yang kita laksanakan tersebut berupa sia-sia tanpa memperoleh pahala, akan tetapi hanya menghasilkan letih dan lelah tanpa didasari oleh ilmu. Sebagaimana telah dikatakan dalam riwayat, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradat akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradat ma fa'alaihi bil ilmi. Yang sekira-kira artinya, barang siapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka dia harus menuntut ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan di akhirat, makalah itu semua dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kehidupan bahagia di antara keduanya,
yaitu pasti dibareng dengan ilmu. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim haruslah menuntut ilmu, mencari ilmu sejauh mungkin. Sebagaimana telah dikatakan, utlubul ilmah walau bisin. Tuntutlah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Mengapa dikatakan sampai ke negeri Cina? Karena kita untuk mencari ilmu tidak cukup hanya di satu wilayah, tidak cukup hanya satu guru. Maka pergilah sejauh mungkin mencari ilmu. Maka kita akan merasakan bagaimana nikmatnya yang memiliki ilmu, yang memiliki banyak pemahaman. Maka hidup tidak akan sia-sia. Kemudian sebagaimana yang telah disampaikan tadi di dalam mukadimah yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lakum tariqan ilal jannah. Yang ada pun artinya, barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka sesungguhnya Allah akan mempermudahkan kepadanya jalan menuju surga. Dari situ kita dapat menyerap, dapat memahami bahwasanya Allah akan memudahkan, Allah akan melancarkan jalan bagi orang-orang menuntut ilmu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkanlah di dalam diri kita bahwasanya ilmu itu sangat penting, bahwasanya ilmu itu akan membawa kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana dikatakan, al ilmu yahrusu wal malu tahrusu. Ilmu itu menjaga engkau, harta itu engkau yang menjaganya. Dari pemahaman yang kita dapatkan dari kata-kata tersebut, yaitu ilmu itu menjaga engkau. Ilmu itu tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Maka senantiasalah kita selalu mencari dan terus mencari tanpa pernah merasakan capek dalam menuntut ilmu. Karena ilmu adalah sumber segalanya. Ilmu adalah bekal hidup kita di dunia menuju ke akhirat kelak. Sedangkan harta bisa habis. Seiring berjalannya waktu, harta kita akan menipis dan semakin menipis. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, marilah sama-sama kita merenungkan diri. Apakah ilmu kita sudah cukup? Apakah masih kurang? Walaupun kita merasa ilmu kita sudah banyak, jangan pernah merasa puas. Terus mencari dan mencari. Sebagaimana yang telah dikatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan, Allah akan menaikkan derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Jelas di sini dikatakan bahwasanya Allah akan meninggikan pangkat ataupun derajat orang yang memiliki iman dan juga ilmu. Jelas orang beriman tanpa ilmu itu tidak akan ada apa-apanya. Tetapi orang yang beriman dengan ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya di antara makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, saudara dan saudariku sekalian, pembeda antara makhluk yang berakal dengan yang tak berakal itu berdasarkan dengan ilmu. Karena adapun ciri-ciri kita yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu dengan memuliakan ilmunya. Sebagaimana kita memuliakan para ulama, kita memuliakan para penghafal Al-Qur'an, maka itu adalah cara kita ataupun bentuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena memuliakan ilmu sangat penting bagi kita agar memperoleh sebuah keberkahan dari ilmu yang kita cari, dari ilmu yang kita gali, dari ilmu yang kita pelajari.
Oleh karena itu, marilah sama-sama kita mendorong diri kita agar lebih banyak mencari ilmu, menggali ilmu, serta ilmu ini akan dibawa mati, sedangkan harta akan ditinggal di dalam mati. Dan ketahuilah, saudara dan saudariku, bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu sungguh mulia. Ya. Mengapa? Karena setiap orang yang menuntut ilmu adalah fi sabilillah, pada jalan Allah. Dan sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, man kharaja talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yardi. Rawahu Tirmidzi. Yang adapun artinya, barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah sampai dia kembali dari Allah. Maksudnya, jika kita berdikari ataupun mengangkatkan kaki dari satu kampung, bagi dari kampung kita, dari tanah kelahiran kita menuju ke negeri seberang dalam mencari ilmu, maka sesungguhnya niat yang kita tanamkan adalah niat yang sangat mulia, dan di mana orang-orang yang menuntut ilmu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu, saudara dan saudariku, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu, maka dia harus menanggung ataupun harus menahan pedihnya kebodohan. Oleh karena itu, saudara dan saudariku, marilah kita sama-sama kuatkan niat kita untuk menuntut ilmu pada jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni ilmu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang berguna untuk diri kita juga untuk nusa dan bangsa. Mungkin cukup sekianlah dapat saya sampaikan untuk mengenai menuntut ilmu. Semoga ini menjadi pelajaran ataupun menjadi ladang ilmu, serta menanamkan kepahaman terutama kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian. Mungkin cukup sekian. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.